Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Eris Wibiana Herawati, salah satu mahasiswa Ilmu Keperawatan Universitas Brawijaya Malang. Nah, tujuan saya di sini yaitu menyampaikan edukasi singkat terkait manajemen perawatan diri untuk pasien psoriasis. Apa sih psoriasis? Pasti beberapa kalian udah ada yang tahu ya apa itu psoriasis, namun mungkin juga beberapa ada yang belum paham psoriasis itu apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu psoriasis dan juga bagaimana tata laksananya terkait manajemen perawatan diri untuk pasien psoriasis. Yuk kita simak. Nah, psoriasis itu adalah penyakit autoimun dan inflamasi yang sering ditandai dengan warna kemerahan dan juga plak yang meradang serta makula. Nah, penyakit psoriasis ini juga disebut dengan suatu gangguan pengaturan inflamasi yang berhubungan dengan sistem genetik serta diatur dan dikendalikan oleh banyak komponen sistem imun. Kemudian, biasanya gejala yang timbul itu yaitu lesi kulit. Nah, lesi kulit itu bisa menyebabkan rasa gatal, kemudian eritema atau merah, kemudian juga pembengkakan dan juga rasa perih, nyeri, dan bisa juga menyebabkan penampilan kita yang buruk karena biasanya lesi tersebut muncul di tempat-tempat yang mudah terkena trauma seperti siku, lutut, kemudian sakrum atau bagian panggul atau sekitar pantat dan juga bagian genitalia atau sekitar alat kelamin. Oke, pasti udah paham kan apa itu psoriasis dan gimana gejalanya? Nah, sekarang pentingnya manajemen perawatan diri pada pasien psoriasis, yaitu pada dasarnya pengobatan itu bisa diminimalkan dengan kontrol perawatan diri yang baik, sehingga penyakit itu bisa masuk pada fase remisi. Fase remisi itu maksudnya di mana kondisi penyakit yang sudah terkontrol dengan tidak lagi menggunakan obat. Oke, sekarang kita masuk ke cara manajemen perawatan diri yang baik pada pasien psoriasis. Apa aja sih yang bisa dilakukan? Nah, yang pertama, yang nomor 1, yaitu kita bisa mandi setiap hari. Kita bisa menggosok kulit kita dengan halus dan lembut, dan kita bisa mandi menggunakan air hangat. Untuk sabunnya, kita bisa menggunakan sabun yang mengandung ada kandungan minyaknya atau juga kandungan lemaknya. Kita bisa mandi atau juga berendam dalam waktu setidaknya selama 15 menit. Nah, untuk yang kedua, yaitu menjaga kelembapan kulit. Oleskan pelembab setiap hari. Itu kita bisa mengoleskan pelembab yang dianjurkan oleh dokter atau juga setelah kita mandi itu kita bisa mengoleskannya karena setelah mandi itu keadaan tubuh kita itu masih cukup lembab, jadi itu akan lebih efektif. Oke, sekarang kita bahas bagaimana cara menggunakan pelembab untuk kulit yang kering. Nah, untuk kulit yang sangat kering itu bisa menggunakan pelembab yang berbahan dasar salep. Kenapa? Karena itu lebih dianjurkan karena pelembab tersebut itu bertahan cukup lama di kulit daripada pelembab yang berbahan dasar krim atau lotion. Kemudian jika pelembab tampaknya memperbaiki kulit, itu maksudnya mengurangi gejala yang ada pada kulit kita, itu kita bisa aplikasikan lebih dari 1 kali dalam sehari. Yang ketiga, yaitu kita bisa menutupi area luka semalaman. Nah, caranya gimana? Ketika sedang kambuh atau sedang flare, itu biasanya muncul sisik atau merah. Itu kita bisa oleskan sebelum tidur, yaitu pelembab yang berbahan dasar salep ke kulit kita. Kemudian kita bungkus menggunakan perban atau kain tipis. Nah, itu bisa dibasahi dengan air bersih. Kemudian itu dibungkus lagi menggunakan lapisan perban kering. Nah, untuk besoknya ketika kita sudah bangun, nah itu bisa dibersihkan. Kita lepaskan dulu balutannya, kemudian kita bersihkan sisiknya yang menempel. Yang keempat, yaitu kita bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari.
Nah, kita bisa menanyakan kepada dokter tentang cara terbaik menggunakan sinar matahari alami untuk merawat kulit kita. Nah, jumlah sinar matahari yang terkontrol itu dapat meningkatkan psoriasis. Tetapi jika terlalu banyak, itu bisa memicu atau memperburuk gejala kita dan juga itu bisa meningkatkan risiko terkena kanker kulit. Nah, kita harus mencatat waktu kita di bawah sinar matahari. Ketika kita di bawah sinar matahari, kita juga harus melindungi kulit kita yang tidak terkena psoriasis dengan menutupinya bisa menggunakan topi, menggunakan pakaian, atau bisa menggunakan tabir surya minimal SPF 30. Yang kelima, yaitu menghindari menggaruk. Ketika sedang terasa gatal atau sedang flare, mungkin kita bisa menguranginya dengan mengoleskan krim atau salep anti gatal yang mengandung hidrokortison atau asam salisilat. Nah, kita juga harus memotong kuku kita supaya tetap pendek. Karena kenapa? Karena untuk tidak melukai kulit kita saat kita ingin menggaruknya. Tetapi akan lebih baik lagi jika kita tidak usah menggaruk luka pada tubuh kita. Kemudian kita juga bisa menggunakan pakaian yang berbahan dasar kain yang lembut supaya itu tidak menyebabkan rasa gatal dalam tubuh kita. Masuk yaitu yang ke-6. Nah, bagaimana caranya menghindari hal yang memicu kekambuhan psoriasis? Yaitu dengan memperhatikan apa sih yang menyebabkan psoriasis kita ini muncul atau sedang flare. Kita harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau menghindarinya. Jika kita sedang stres berat, kita bisa menggunakan atau meredakannya dengan relaksasi nafas dalam ataupun juga dengan menggunakan teknik distraksi atau memikirkan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Kemudian kita harus memperhatikan hal lain yang bisa menyebabkan meradangnya psoriasis ini, seperti infeksi pada tubuh kita, kemudian luka pada kulit, kemudian juga merokok, dan paparan sinar matahari yang intens. Itu semuanya dapat memperburuk psoriasis. Masuk yang ke-7. Nah, yang ke-7 yaitu kita harus menjaga suhu kita untuk tidak terlalu panas. Karena suhu yang terlalu panas itu bisa membuat kulit kita akan terasa gatal. Kita bisa meredakannya dengan kita menggunakan pakaian yang ringan jika saat berada di luar ruangan. Kemudian, jika di rumah ada AC, itu kita bisa menggunakan setiap hari untuk mengurangi suhu yang panas agar tetap sejuk atau dingin. Nah, kita juga bisa menggunakan pelembab ini yang mana kita simpan dulu di dalam freezer atau kulkas. Ketika kita mengoleskannya akan terasa lebih sejuk di kulit kita. Untuk yang ke-8, kita bisa mengupayakan pola hidup yang sehat. Nah, coba praktikkan kebiasaan hidup sehat ini untuk membantu mengelola psoriasis. Kita bisa membatasi atau tidak mengonsumsi alkohol, kemudian juga menjaga berat badan agar tetap stabil. Nah, untuk makanan yang dianjurkan yaitu makanan yang mengandung cukup minyak ikan, yaitu omega 3. Kemudian bisa menggunakan yogurt atau juga kunyit, karena makanan tersebut bisa menurunkan proses peradangan psoriasis. Kita juga bisa olahraga yang teratur, kemudian juga tidur istirahat yang cukup, minimal 4-6 jam per hari. Oke, demikian 8 cara manajemen perawatan diri yang baik pada pasien psoriasis. Nah, untuk tambahannya, ini saya ada beberapa saran pengobatan alternatif, seperti kita bisa menggunakan krim ekstrak lidah buaya, kemudian juga suplemen minyak ikan, dan juga anggur Oregon atau biasa disebut dengan buah beri. Ketiganya ini dikenal bisa mengurangi keparahan psoriasis. Akan tetapi ingat, sebelum kita menggunakan ketiganya, kita harus konsultasi terlebih dahulu kepada dokter.
Sekian manajemen perawatan diri yang baik pada pasien psoriasis. Nah, cukup mudah dan murah bukan kita lakukan 8 hal tersebut. Nah, kita harus rutin melakukannya supaya kulit kita ini terawat dengan baik dan kita bisa melakukan aktivitas di luar dengan percaya diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.